Oke deh, kita akan mulai ibadah teens kita. Mari kita menyanyikan lagu. Ini lagu pertama udah semangat nih ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus dengan penuh semangat dan bersukacita ya. Jangan lupa tepuk tangan, jangan malu-malu. Mari kita nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Betapa kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Oke, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Aku mau minta tolong Devita dong untuk doa pembuka. Doa ya, Kak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami ingin memulai ibadah Twins kami. Bapak pada sore ini berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Berkati juga lagi yang melayani hari ini dengan Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Thank you, Devita. Oke, next. Dengan lebih semangat dan bersukacita lagi, mari kita mengangkat pujian. Kita bertemu lagi. Ulang ya, teman-teman. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi
cinta kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji dan glory, haleluya, puji namanya. Yeay. Oke teman-teman. Next, sekarang kita mau ada sedikit permainan nih. Seru-seruan aja ya, nggak ada hadiahnya. Jadi hari ini itu kita mau bermain tebak lagu. Jadi ntar kakak Karin akan kasih tunjuk, misalnya gambar bebek. Ntar aku nyanyi, apa ya judul lagu yang tentang bebek, potong bebek angsa dikuali. Nah, tapi karena sistemnya ini rebutan, pas kakak Karin, pas aku kasih gambarnya, terus adik-adik mikir apa, baru ntar raise hand ya. Ntar yang muncul di slide aku yang pertama, ntar baru aku sebut tuh misalnya raise hand pertama di aku, Devita. Nah, Devita yang jawab ya. Jadi buru-buruan. Nah, ini sebenarnya sih sedikit clue ya. Kalau adik-adik semasa adik-adik sekolah minggu, sering ikut sekolah minggu, pasti tahu lagu-lagu yang ada dalam clue-clue gambarnya gitu. Siap gak nih? Siap gak nih? Harrison udah gabung belum? Belum kok. Oh, oke. Berarti ini device-nya Melia sama Devita beda ya. Ntar Lionel ikut main ya, Lionel. Oke. Bentar ya, aku siapkan dulu gambarnya. Gimana aku kasih contoh dulu ya, pertama ya. Pas aku kasih tahu gambarnya. Adik-adik kelihatan nggak? Jelas nggak adik-adik? Ini apa? Kok gak jelas ya? Tuhan. Nah, betul. Ntar aku sebut dulu. Ntar kan raise hand. Misalnya aku nih, raise hand pertama di slide kalian. Nanti aku nyanyi. Tuhan Allah di tengah kita. Setelah aku sebut namanya ya. Setelah aku sebut namanya, baru boleh jawab. Biar kita nggak ribut gitu. Oke, udah ada yang mau ditanya? Ada yang belum ngerti? Ada yang belum ngerti? Ada yang belum Aku ngerti? punya pertanyaan. Apa, Lionel? Kenapa yang di OBS-nya tulisannya kepo? Oh, itu tema kita hari ini yang akan dibawakan oleh Koyo. Makanya apa sih di balik kata-kata kepo ini? Penasaran kan? Tunggu ya, Isinya ada kayak saatnya. jangan kepo gitu. Oh, enggak gitu. Makanya kita akan cari tahu setelah kita main ice breaking ini ya. Oke. Oke, kita mulai dulu. Jangan lupa raise hand dulu. Terus ntar aku sebut namanya, baru jawab ya. Tolong ntar adik-adik nyanyiin 1 bait aja. Kalau mau sampai habis juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus lagi. Oke. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Ini ada gambar ikan dan roti. Ayo. Kelihatan nggak teman-teman? Coba aku iniin. Kelihatan nggak? Kok Kantonia? Ayo, Mas dan Kantonia nih. Kalau Kantonia dia udah lebih dulu sekolah minggu nih. 5 roti dan 2 ikan. Iya, betul. Gitu teman-teman ya. Perasaan aku nggak pernah itu deh. Gak pernah apa? Nggak pernah anuin lagu itu. Iya betul. Masa? Masa sih? Iya. Wah, Iya. berarti ntar kita tanya kakak-kakak sekolah minggunya ya. Tuh, Nanti kalian kalau yang kakak SM lagi. Oh, ngajar mungkin sekolah pas minggu, kalian itu lagunya itu keburu kan. pandemi kali ya. Pandemi kan kita udah 2 tahun nih. Jadinya mungkin 5 roti dan 2 ikannya rada sulit gitu ya.
Ya udah, oke kayak gitu ya teman-teman contohnya. Oke, resennya bisa diturunkan kembali. Akan next ke gambar selanjutnya. Ini rebutan ya adik-adik, rebutan ini. Ntar kalau misalnya nggak kelihatan aku akan bantu sebutin clue-nya ini apa gitu. Ini ada perahu besar, ada orang-orang, ada hewan di dalamnya. Apa nih? Rasain dulu. Aduh adik-adik ini gampang banget. Ini terjadi. Oke, Lionel. Tolong nyanyiin deh. Apa lagunya? Nggak jadi. Dia nggak jadi teman-teman. Untuk aku belum jawab. Aku tadi udah mau keceplosan. Sebelum Koyo nih, ada nggak yang mau jawab nih? Ini gampang banget. Ini tuh di Alkitab itu, di cerita Alkitab ini orang-orang terkena air bah. Terus yang selamat itu hanya satu keluarga. Ada seorang nabi, Aku istri, tahu itu, anak. cuman nggak tahu lagunya. Iya, Oh. lupa tahu gambar. Aku kasih iramanya. Itu udah gampang banget itu. Itu teman-teman. Aduh. Ya udah, ini siapa nih yang mau raise hand nih? Ada yang mau jawab? Koyo tadi. Oke, Koyo, boleh Koyo. Dikasih tahu nih ke teman-teman. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam Bahtera. Thank you Koyo. Tahu nggak lagu Nabi Nuh? Enggak. Wah, kenapa ya? Aku speechless tiba-tiba. Kayaknya nanti kita masukin ke teens juga lagu-lagu yang udah Lagu sekolah minggu Oh ya. iya benar-benar bisa. Oke deh. Next kita akan ada review lagu-lagu sekolah minggu deh. Seru nih kayaknya nih. Oke, next. Ini seharusnya teman-teman tahu ya. Harusnya ya. Oke. Raise hands ya, jangan lupa. Ada burung dan anak monyet. Aduh, ini gampang banget. Cluenya di atas pohon. Pohon. Searching boleh lagu rohani, apa lagu sekolah minggu yang ada monyet sama burungnya, boleh. Ih, ini gampang banget. Masa? Coba, tahu nggak? Oh, mikir dulu nggak apa-apa. Aku kasih kesempatan. 1 menit lah, 1 menit boleh. Kelamaan, 15 detik lah. Adakah yang bisa jawab? Adakah? Oke, Lionel. Ini King Kong badan. Rada salah hewan ya. Ini perasaan anak monyet dan anak burung. Itu bebek. Sebenarnya ini burung dara. Aku nggak tahu lah. Ya. Harusnya tadi aku King Kong ya. Ya udah deh next aku King Kong ya gambarnya ya. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang mau jawab. Oke, Kak Niko nih pasti. Kak Niko nih, apa Kak? Anak monyet di atas pohon. Itu nggak sih? Iya betul. Itu Kak Niko tahu. Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu juga. Wah, nanti perlu nyanyi lagu itu tuh kayaknya di Teens. Boleh. Benar, kita perlu review ya kayaknya. Oke deh, ya, tersisa 1, 2, 3 gambar lagi. Harusnya ini, sebenarnya ini gambarnya kalian boleh yang bernuansa gambar dari sini boleh ya. Nuansa lagu yang misalnya aku bikin ada gambar orang menangis ya, nuansanya yang sedih gitu lagunya boleh ya. Nah ini gambar ini lonceng Natal, ada yang bisa menyanyikan? Oke, Jingle Lionel. bells, jingle all the way. Dah. Oke, Lionel akhirnya gambar aku ada yang dijawab. Lonceng Natal ini bener. Kita bentar lagi udah Christmas nih teman-teman. Nantikan ya acara-acara selanjutnya.
Oke. Ini lagu sekolah minggu. Sering banget ada di papan lagu yang ada di ruang tengah, yang ada kertas tuh. Sering banget dinyanyiin ini. Harusnya teman-teman tahu. Bible, Alkitab. Oke. Aku tahu. Aku kak. Yang Oke. aku Sebenarnya duluan, sih Lionel aku duluan. ya. Itu ada tulisannya aku duluan. Aku duluan. Oh iya. Oke, Melia, abis ini ya Melia. Masih Yang ada lagu satu gambar lagi. Alkitab yang sering digituin. Apit. Coba. Kayak aku nggak tahu, aku lupa. Ya, belum terjawab. Melia Belum aja. terjawab. Siapa yang mau jawab? Ayo, Resen. Melia ya tadi. Oke, Melia, boleh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Udah, oke. Ore, thank you, Mei. Bener banget. Baca Ya. kitab suci, doa tiap hari. Jangan lupa baca Alkitab ya, teman-teman. Jadi ketahuan gambarnya yang nextnya. Sorry, salah gambar. Oke, ini ada 2 gambar terakhir. Rebutan ya, teman-teman. Ini rebutan ini. Ayo, makin panasin permainan ini, ayo. Ini gampang banget. Sering banget kita nyanyiin. Cluenya tentara. Lagu sekolah minggu. Oke, Devita. Lanjut, gas. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, betul. Emang makin ke belakang gambarnya emang makin lebih kekinian sih ya lagu sekolah minggunya memang. Oke, lagu terakhir. Aduh, ini paling gampang banget. Tapi pasti ini kalian bingung. Ini sebenarnya gambar apa gitu. Ntar bisa tanya ya kalau yang bingung ini gambar apa. Terakhir ini ya, teman-teman. Terakhir. Oh, Lionel belum aku munculin. Ayo, apa nih? Oke, Lionel. Lah, dia resennya diturunin. Lupa kan pasti. Ayo, ini gambar apa? Aku nggak mau sebutin. Kalian tanya dulu, itu apa sih, Kak? Semut punya 4 kaki, mana ada? Ya kan ini kan animasi, aku carinya biar lucu. Aduh, ayo, siapa ini Resen? Semut, ini semut, adik-adik, ini semut. Aduh, ini gampang kali loh. Ya. Oke, Kak Antonia, nggak apa-apa, Kak Antonia. Boleh dinyanyikan, Kak. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Betul. Selesai, teman-teman. Nanti kan ice breaking bulan depan ya, bakal lebih seru lagi. Thank you semuanya. Harusnya tadi bikin gambarnya ini 25 gambar gitu ya. Jadi seru nih lama-lama. Oke deh. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koyo. Mari kita mengangkat pujian Lingkupiku.
aku serahkan kepada Koyo. Kasih Karin. Halo. Apa kabar adik-adik semua? Baik semua, Kepo sehat. kamu. Iya, kepo. Pas, kepo. Kamu juga kepo. Wah, penasaran kan? Kepo itu apa? Oke, senang ya kita bisa ketemu lagi, berkumpul lagi, memuji nama Tuhan. Kita juga punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biar kita nggak kepo ya. Thank you Kakak Karin yang sudah membawa kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk gamenya. Seru ya gamenya. Sampai kalian juga ikut berpartisipasi. Kalau ada gamenya lebih lagi kayaknya seru gitu ya. Oke adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya sore hari ini. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan boleh hadirkan setiap kami semuanya. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menerangi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan boleh menjadi anak dengar akan dengaran Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, siapa yang kepo? Tadi kayaknya ada yang penasaran ya. Kepo. Wah, apa sih itu kepo? Kira-kira apa sih itu definisi dari kepo? Nah, adik-adik, kepo itu apa? Kamu kepo ya. Biasanya kan teman-teman suka kepo nih. Mungkin suka kepoin teman-temannya, mungkin suka kepoin kokonya, ataupun adiknya, ataupun semuanya. Nah, itu kepo ya. Kepo itu sebutan orang yang pengen tahu urusan orang lain. Itu namanya kepo. Ciri khas orang yang kepo adalah apa? Pengen tahu nih sana sini tentang apa yang bikin dia penasaran. Jadi dia mengumpulkan banyak informasi. Jadi dia tanya, apa sih? Gitu ya. Siapa di sini yang kepo? Siapa di sini yang suka kepoin kokonya atau adiknya atau mungkin semua saudara-saudaranya? Nah, kepo itu biasanya menjurus ke yang negatif atau yang positif? Kira-kira. Tapi kebanyakan kepo itu menjurus yang negatif, teman-teman. Kepo itu menjurus yang ke negatif, yang pengen tahu aja gitu ya. Nah, ada nggak sih kepo itu yang positif? Kira-kira ada nggak kepo yang positif itu? Ada. Apa itu? Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita akan kepo ya, kepo yang positif. Kepo yang positif itu adalah kita akan kepoin siapa? Firman Tuhan. Wis, mantap ya. Kepoin firman Tuhan. Kalau kita semua pengen tahu, kepoin dengan firman Tuhan, maka apa? Kita harus berusaha untuk memahami akan firman Tuhan. Betul nggak? Dengan pembacaan Alkitab, dengan tim yang seperti ini, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita nggak tahu, kita boleh kepo, ya. Boleh. Kalau kita tidak ngerti tentang firman Tuhan, boleh kepo. Nah, teman-teman, di sini kita semuanya hadir untuk mengepoin firman Tuhan. Ada kakak-kakak yang siap sedia untuk membantu teman-teman. Di sini ada kakak Karin, ada kakak Antonia, ada kakak Niko, ada mungkin Pak Edi, ada Pak Yonatan, dan semuanya di sini bisa membantu adik-adik. Kalau lagi nggak ngerti dengan firman Tuhan, kita belum paham dengan firman Tuhan, maka kita boleh kepoin kakak-kakak di sini untuk bertanya tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 97. Oke, kita buka Alkitab kita dari Mazmur
119 ayat 97. Oke. Koyu boleh minta siapa ya ini ya? Gerard, boleh nggak? Dari Mazmur 119 ayat 97, Gerard. Mazmur berapa? 119 ayat 97. Oke. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Iya, terima kasih Gerard. Nah, di situ dikatakan apa? Betapa ku cintai Tauratmu. Nah, Taurat itu apa sih? Firman Tuhan, Alkitab, kita mencintai Taurat Tuhan. Tidak hanya mencintainya, tetapi apa? Kita merenungkannya sepanjang hari. Wah, adik-adik semuanya, mari kita kepoin firman Tuhan ini. Tidak hanya kepo, tetapi apa? Kita bisa merenungkannya sepanjang hari. Apa yang dapat kita pahami jikalau kita mau kepoin firman Tuhan? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui kebenaran. Nah, kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai Taurat Tuhan, pasti kita akan mengetahui kebenaran tersebut. Kepoin firman Tuhan itu lebih positif daripada kepoin teman-teman yang lain. Betul nggak? Kalau kita kepoin firman Tuhan, kita lebih tahu tentang kebenaran. Bagaimana kita harus hidup, ya, bagaimana kita harus mengimani tanpa kita sadari kita apa? Memperoleh hikmat dari kebenaran firman Tuhan dan kita akan menjalaninya. Nah, hidup kita apa? Semakin tahu isi hati Tuhan. Karena kita mencintai Taurat Tuhan, kita semakin memahami pribadinya dan kehendak Tuhan. Tuhan membagikan setiap isi hatinya kepada semua orang yang mencari, bertanya, dan belajar. Otomatis kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti kita mendapatkan nilai yang baik. Betul nggak teman-teman? Apalagi kita sebentar lagi mau ujian nih, ujian akhir. Sama, ketika kita mencari, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh kebenaran. Maka hidup kita akan terus mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, keinginan tahu kita besar kepada firman Tuhan itu mencintai kita kepada apa? Titah dan perintah Tuhan. Membuat hidup kita semakin bijak, membuat hidup kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, teman-teman semuanya, ketika kita mengetahui akan perintah Tuhan, maka hidup kita mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Jadi, kita mempunyai banyak pengalaman, kita memiliki banyak pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Seperti dengan Timotius. Wah, Timotius. Kalau kita lihat cerita Timotius, anak muda. Ya, anak muda yang mempunyai kegairahan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di Matius 4 ayat 12. Ya, Koyo akan bacakan di Matius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Nah, ini adik-adik, meskipun kita masih muda, ketika kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, jadi jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau apa? Muda. Tetapi apa? Jadilah teladan bagi orang percaya, bagi semua orang dalam setiap perkataan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, makanya kita bisa merenungkan firman Tuhan, tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi apa? Kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, teman-teman, mari kita menghabiskan waktu kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Bukan kepoin teman-teman di sekitar kita. Ya, boleh, kalau juga nggak marah untuk ngepoin teman-teman. Tapi pada sore hari ini kita boleh ditegur kembali ya adik-adik untuk kepoin firman Tuhan, untuk kembali belajar kepada firman Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu bergaul dengan firman Tuhan. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, is more useful for our life. Dan dijamin apa? Lebih wasik gitu ya, lebih keren gitu. Karena kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita di dalam setiap langkah, di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perbuatan kita. Hendaklah kita menjadi apa? Teladan bagi semua orang. Tidak hanya kepoin untuk orang-orang yang ya mungkin nggak perlu, tetapi kita boleh kepoin firman Tuhan sehingga kita semuanya menjadi teladan. Ya, oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, ikutlah aku. Nah, apa itu ikutlah aku? Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Dari Yohanes 21 ayat 22. Kita buka ya. Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat 22, maaf. Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat 22, maaf. Oke, mungkin ada yang mau membacakan lagi? Lionel boleh? Dari Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Iya, terima kasih Onel. Nah, teman-teman, Itu kalau aku kok. Ya, Lionel. Terima kasih Enggak, Lionel. salah. Oh, itu siapa? Gerard ya? Iya. Oh, Gerard. Oke, terima kasih. Koko Gerard. Nah, kalau kita lihat di situ apa? Itu bukan urusanmu. Nah, biasanya apa? Kalau kita kepo, itu pasti apaan sih? Itu bukan urusanmu. Nah, di situ juga ada tuh. Itu bukan urusanmu. Ya. Petrus diberi tugas untuk apa? Mengembalakan domba-domba Tuhan. Tetapi ternyata dia juga ingin tahu tentang nasib rekannya. Petrus penasaran apa yang terjadi pada Yohanes, makanya dia bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Petrus, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah apa? Mengikuti siapa? Tuhan. Ya, dengan mengembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada Petrus bahwa fokusnya adalah mengerjakan bagian dia untuk mengikuti Tuhan dan melakukannya sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, kadang-kadang apa? Kita sering gagal fokus kepada panggilan Tuhan. Masing-masing karena sibuk mengurusin orang lain, sibuk mengurusi diri sendiri. Kita tidak fokus dengan panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Ya, makanya kita harus kembali kepada fokus kita, kepada panggilan Tuhan. Waktu kita kadang-kadang banyak tersita dengan mengurusi banyak urusan orang lain, di sosial media lah, di teman-teman yang lainnya, atau di grup yang lain-lainnya, ya seperti itu. Waktu kita tersita dengan kepoin orang. Kiranya kita kembali berfokus kepada panggilan Tuhan, serta melakukannya dengan baik dan setia di dalam hidup kita. Nah, itulah bagian kita. Kita seringkali gagal untuk berfokus kepada panggilan kita. Jadi, yuk teman-teman, kita kepoin aja yang positif.
untuk mencari tahu, mempelajari, mendalami, menyelidiki setiap perkataan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan apa? Hikmat Tuhan. Kita mendapatkan pengetahuan Tuhan. Kita terus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Yuk kita kepoin firman Tuhan bareng-bareng ya. Kita sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Kakak Karin ya. Terima kasih Kak Karin. Oke, thank you Koyo untuk firman Tuhannya. Koyo boleh tetap di dalam doa dulu kok. Oke, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengerti akan isi hati Tuhan melewati firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Tidak hanya kami merenungkan, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semuanya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk memenuhi akan panggilan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya, kiranya Tuhan terus pimpin dan terangi hati mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk sekolah, kami berdoa untuk kesehatan, masa depan, dan semuanya. Biarlah tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.